Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur oleh Allah kita ditakdirkan masih sehat, panjang umur, sehingga kita bisa melangkahkan kaki untuk menemani saudari kita Rini Apriliana bersama Dwiki Fadli Dendian untuk memanjatkan doa. Mereka berdua berharap mudah-mudahan apa yang sudah Allah titipkan di dalam rahim Rini Apriliana ini mudah-mudahan kelak akan lahir menjadi penerus Nabi dan Rasul. Amin ya Rabbal Alamin. Andai kata nanti benar yang ada di dalam kandungannya Rini Apriliana ini menjadi orang sukses dan soleh, maka kita akan dapat pahala jariah darinya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi hari ini dengan berkumpul di sini jangan mikirin berkatnya, tapi mikirin pahalanya. Soal berkat itu bonus, nggak boleh ditolak. Setuju? Ya, karena kita tidak minta, ya, mamahnya Rini kita nggak minta untuk kasih berkat. Diundang kemari aja ini sudah sebuah penghargaan buat kami bahwa kami ini dipercaya untuk bisa memanjatkan doa menemani putrinya ibu, untuk bisa mengajukan banyak permohonan kepada Allah untuk kesehatannya Rini Apriliana bersama janin yang ada di dalam kandungannya, titipan dari spermanya Dwiki Fadli Dendian. Mudah-mudahan ia akan kokoh sampai waktunya dilahirkan tiba. Amin ya Rabbal Alamin. Ada kebiasaan yang coba diubah dengan pengetahuan yang baru-baru ini, bahwa kalau bisa lagi hamil mah didoainnya dengan dibacakan surat Maryam dan surat Yusuf, dengan harapan anaknya nanti kalau cowok gantengnya kayak Yusuf, kalau cewek cantiknya kayak Maryam. Berhubung surat Yusuf itu panjang sekali, pun surat Maryam juga panjang, dan ini anaknya belum tentu laki dan perempuan. Kalau kita bacain Maryam, tahu-tahu dia laki-laki, harusnya Yusuf. Kalau kita baca Yusuf, ternyata dia lahir perempuan. Nah, kalau kita baca dua-duanya, gelagapan, betul? Ibu sanggup nggak baca dua-duanya? Senyumnya jawaban bahwa itu artinya tidak. Ya, ibu-ibu di sini kalau tersenyum berarti maknanya nggak enak hati untuk menjawab, ya. Agak keberatan, ya. Khawatir makhrajnya kurang lancar karena kan jarang dibaca, Bu, ya. Bacanya waktu hamil doang dulu, betul, Bu? Sekarang udah nggak hamil, udah jarang ngebaca. Yang dibaca Yasin Maning, betul? Nah, di video yang sebelumnya saya sudah menggambarkan bahwa surat Yusuf itu yang diharapkan itu hanyalah harapan mudah-mudahan kalau ganteng seganteng Yusuf, andai anaknya laki-laki. Tapi ada yang dilupakan bahwa di dalam surat Yusuf itu ada para anak laki-laki yang akhlaknya juga tidak baik, yaitu kakak-kakak dari Nabi Yusuf. Kalau nggak konsen dalam membaca, nggak ngerti sama maknanya, khawatir tetap memang jadi anak laki-laki, tapi laki-lakinya yang pendengki, laki-lakinya yang irian. Na'udzubillahi min dzalik. Pun surat Maryam itu isinya adalah tentang nabi laki-laki. Nabi Zakaria dalam surat Maryam. Ada Nabi Yahya laki-laki, ada Nabi Isa laki-laki, ada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Idris, semuanya laki-laki. Sifatnya dikenalkan di dalam surat Maryam. Nah, dalam kesempatan kali ini kita bantu saja berdoa, mudah-mudahan anak yang ada di dalam kandungannya Rini Apriliana, titipan dari Dwiki Fadli Dendian ini, mudah-mudahan sifatnya menuruni sifat para nabi. Jujurnya mirip Nabi Ibrahim, cerdas dari kecilnya, senang sama ilmu pengetahuan seperti Nabi Yahya,
Jaling hernya dari kecil seperti Nabi Isa. Terus apalagi senang ibadah dan rajin mengingatkan saudaranya untuk ibadah seperti Nabi Ismail. Pemberani seperti Nabi Musa. Dan juga akur dengan saudara seperti Nabi Harun alaihi salam. Pun mudah-mudahan aminnya letoy amat, yang mau ngabulin juga letoy, baik laki maupun perempuan. Mudah-mudahan anak yang ada di dalam kandungannya Rini Apriliana ini akan seperti Nabi Idris yang akan diangkat derajatnya di hadapan Allah dan makhluknya. Amin. Mudah-mudahan andai pun perempuan cantiknya melebihi cantiknya Maryam. Amin. Dan juga mampu menjaga kehormatan diri baik dalam pengawasan orang tua maupun tidak diawasi oleh orang tua. Amin. Kesimpulannya, mudah-mudahan Rini Apriliana ini akan diberikan kemudahan dalam melahirkan anaknya nanti. Seperti Maryam dimudahkan dalam melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Sekedar wawasan pada sore hari ini Ibu, ada hal penting lain yang perlu kita dukung dalam pemanjatan doanya Rini Apriliana. Selain berharap anaknya laki-laki, selain berharap atau anaknya perempuan, ini udah di USG katanya perempuan. Biasanya surprise Ibu, menaranya ngumpet, betul? Kalaupun menaranya udah nongol, biasanya ternyata itu menara kejutan. Yang lahir tetap perempuan. Allah punya misteri. Jadi kita hanya berdoa, kita hanya berharap. Dan satu lagi tentang surat Yusuf, mudah-mudahan kalau laki-laki, dia itu bukan laki-laki yang mirip kakaknya Yusuf, tapi seperti Yusuf, penyabar, pemaaf, dan sukses dunia akhirat. Amin. Dan mudah-mudahan ini kalau perempuan, kalau dibacain surat Yusuf, tokoh Yusuf itu ada Julaikha. Julaikha itu agresif, berani ngejar-ngejar laki-laki. Mudah-mudahan ini mah nanti kalau jadi perempuan, perempuannya yang santun lembut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hal lain Ibu yang perlu ibu-ibu ketahui di sini sebagai wawasan, bahwa kita itu diancam kejahatan gaib. Terjadi di kerabat saya yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Pernah terjadi usia kandungan benar-benar sudah rutin setiap bulan periksa ke bidan, kandungannya bisa hilang. Pernah ada yang mendengar kejadian itu? Dan ternyata diselidik punya selidik ada dua tujuan kepentingan. Kepentingan pertama adalah hajat dari seorang yang mandul, merasa tidak bisa punya keturunan, minta tolongnya pergi ke dukun. Bagaimana caranya memiliki kandungan? Wah, ini kalau menurut ilmu kedokteran ini tidak masuk logika. Tapi faktanya ini ada, ya. Faktanya ini ada. Ada yang baik untuk apa? Untuk dipindahkan dalam pengurusan, tetap dihidupkan dalam kandungannya orang lain. Apa hukumnya? Hukumnya adalah sama saja, ibarat Rini ini ambil kandungannya dipindah ke perut saya, sama saja spermanya Dwiki Fadli Dendian pindah ke perut saya. Secara hukum Dwiki Fadli Dendian sudah berzinah dengan saya. Kenapa? Karena spermanya ada di dalam rahim saya. Itu hukumnya haram. Kalaupun dipindahkan, pun nasabnya bisa putus dari Dwiki Fadli Dendian. Ini ada Ibu, ini ada buat wawasan. Maka itu ini khawatir kita dalam kesempatan kali ini membantu Rini Apriliana ini untuk mengawal dirinya, mengawal kandungannya, supaya hal seperti itu tidak terjadi kepada Rini Apriliana dan kandungannya. Karena kalau dipindahkan ke perut saya, nasabnya nggak boleh, jadi acak-acakan, nasabnya jadi putus. Kalau anak itu terlahir dari rahim saya, karena udah dipindah dari Rini masuk ke rahim saya lahirkan, nikah sama anaknya Bu Ida, pernikahannya menjadi tidak halal. Karena binnya acak-acakan, itu bahayanya. Dan yang lebih fatal lagi, untuk tumbal pesugihan. Malam tidur perutnya masih besar, mau dinuju bulanin insya Allah minggu depan. Subhanallah, bangun tidur itu perutnya kempes dan tidak keluar darah sedikit pun. Periksa kartu dokternya, kartu medis bidannya ada lengkap dengan bulan yang sama. Nah Bu, ternyata selidik punya selidik, ada orang yang mengambil pesugihan dengan mengambil janin.
Awal dari kerabat saya yang dicurhati oleh orang ngontrak di kontrakan, ibu saya hamil, udah masuk 7 bulan ibu. Kalau ini masuk 8 bulan, mudah-mudahan lebih kokoh. Udah masuk 7 bulan ibu, malam-malam saya tidur masih ada perut saya bu, masih melendung kencang bu. Pagi-pagi itu perut saya kosong bu. Kenapa bu ya? Kemana ya bu anak saya bu? Ada apa ya? Dan saya nggak keluar darah. Oh masa toh? Yang benar, nggak ngimpi kan? Enggak, nih kartu bidannya juga ada. Lah kok bulan depannya kerabat saya yang kena. Ternyata itu terus-menerus terjadi karena ketergantungan. Kekayaannya akan bertambah kalau janinnya itu mendapatkan tambahan janin baru. Dapat ilmu pengetahuan dari orang yang menggeluti dunia mistis, memang ada jalur yang diincar dari kandungan seorang ibu, diambilnya bukan dari pintunya atau dari vagina, tapi diambil dari daerah yang di atasnya. Dan itu dicari titik lemahnya. Ini saya tadi sampai buka YouTube ya, Tinsa tolong bukain YouTube tentang ini. Banyak ternyata bu. Bahkan ada satu kasus hamil di luar nikah karena orang tuanya tidak merestui. Akhirnya coba pakai strategi, kita bikin dulu yuk, kalau udah hamil pasti direstui. Nah, faktanya malah tambah nggak direstui ibu. Akhirnya ternyata pacarnya yang laki-laki nikah dengan orang lain. Wow, tambah sakit hati ya bu. Orang tuanya mau menggugurkan. Setelah itu ia berkonsultasi kepada ustadz yang bergerak di jalur dakwahnya dengan ruqyah. Ustadz, kalau saya nurut sama orang tua untuk digugurkan bagaimana ustadz? Zinahmu saja dosanya sudah sangat besar. Kalau kau menggugurkan kandunganmu, tambah lagi dosamu. Akan taubat dengan cara apa? Aku nggak tahu caranya. Jadi pertahankan, tumbuhkan niat di dalam hati untuk bisa mengasuh anakmu. Satu hari dia berkonsultasi, Ustadz, orang tua saya bernegosiasi dengan dukun. Ada yang mencari relawan orang hamil yang rela bayinya dipindahkan ke dalam kandungan orang yang punya hajat. Kata orang tuanya, oh ya anak saya aja itu. Karena kan aib ibu ya, anak hamil di luar nikah belum punya suami, perut semakin membesar itu aib. Orang tuanya ikhtiar, ini anak konsultasi dengan ustadz, ustadz bagaimana ini? Bikin air ruqyah setiap maghrib, sebelum sholat maghrib kamu bikin, kamu minum, bacai surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas tambah ayat kursi, minum, kami akan bantu dari jauh. Akhirnya dukunnya survei bu. Survei itu hanya menatap ke kandungannya, mungkin dicek titik mana yang bisa dilubangi secara gaib. Ternyata ini anak konsultasi terus sama ustadznya. Ustadz, dukun itu baru pulang, katanya minggu depan akan datang lagi ke sini. Jangan khawatir, kita punya Allah, asalkan kamu punya keyakinan kepada Allah. Ayo terus rutinkan selama 1 minggu. Kencangkan dengan ayat-ayat Quran. Dibacai ayat-ayat Quran, walaupun itu anak hamil di luar nikah ibu. Apalagi ini anak halal, tentu lebih suci ya toh. Darah di dalam kandungannya bersama darah bundanya dan darah bayinya itu nggak ada masalah. Insya Allah lebih dilindungi oleh malaikat. Tapi kalau lengah, melongo bisa diambil. Hari ini kita berkumpul, mari kita kawal, kita doakan, benar-benar fokus dan konsentrasi melindungi Rini Apriliana dengan kandungannya. Mudah-mudahan hal yang seperti itu tidak terjadi. Apalagi Rini ini ditinggal suaminya kerja jauh, kadang ditemani, kadang tidak, tapi tidak jarang dibelai ya. Sekarang bisa membelai dengan video call ya. Kalau jarang nanti saya belai ya. Ini kalau kesepian, komunikasi tidak terjalin, Rini ini nanti bisa emosional. Salah menjawab chat aja ya si Dwiki Fadli Dendian ini nanti udah bibirnya yang depan, yang atas mencong ke kiri, yang bawah mencong ke kanan, gitu. Nggak cantik ya bu ya. Nanti dedenya akan niru ya. Ada Vina Panduwinata itu punya video itu, kalau bayi itu ibunya tersenyum, bayinya akan tersenyum. Kalau ibunya menangis, bayinya akan menangis. Bayangkan kalau ibunya salah nata bibir, yang atas ke kiri, yang bawah ke kanan, karena kesel sama ayahnya, dedenya coba ikutan gitu. Akan jelek ibu ya. Jadi ayo dengan kita berdoa bersama ini, banyak
sekali tugas kita, banyak sekali yang harus kita pinta. Salah satunya mudah-mudahan ditentramkan hati Rini Apriliana ini. Supaya ia tidak salah dalam bersikap. Karena nanti salah ngasih contoh buat si Dede akan dapat salah uswatun hasanah. Kembali ke anak yang hamil di luar nikah ini, Ibu, dalam hitungan 6 hari dia mengikuti rutin meminum air ruqyah, tidak ada minuman yang tanpa dia bacai Al-Quran. Akhirnya dukunnya survei yang kedua. Begitu dicek, dilihat, setelah itu dukunnya pergi tanpa kabar. Gak apa-apa lah, atau belum nikah, betul? Nah, ini lagi ngomongin cowok apa ngomongin dukun ini? Ya, pergi tanpa kabar dan tidak memberikan kepastian akan melaksanakan proyeknya kapan. Ternyata susah. Dia nggak bisa mengambil keputusan kapan akan melaksanakan proyeknya, karena mungkin dia lihat tubuhnya ini dibalut dengan sinar putih. Pelengkap informasi yang terakhir, bahwa saya pernah mendampingi seorang gadis yang kanker payudara. Ia begitu patuh dengan apa yang saya sarankan. Saya dapat informasi apel yang dibelah jadi dua, yang satu dibacai Quran, yang satu tidak. Yang dibacai Quran akan tetap segar, yang tidak dibacai Quran lebih cepat membusuknya. Nah, ini mudah-mudahan setelah ini saya minta air di depan ini. Ibu-ibu ini insya Allah makhraj ngajinya bagus-bagus ya. Saya tujukan untuk bisa diserap sama air di depan ini. Nanti ini disambung sayangnya, jangan diminum habis tapi ditumpah ke gelas, campur dan didoakan sendiri. Kalau perlu minta doa sama mama biar afdol, Fatihah lah sama mama ya. Nanti kalaupun menambahi dengan trikul. Kenapa trikul? Kul ahad itu bentuk keikhlasan kita meminta kepada Allah. Falak bin Nas itu muawizatain, 2 surat pelindung yang Allah ajarkan supaya ini terhindar dari kejahatan makhluknya, kejahatan orang iri yang mendengki. Belum punya anak itu suka dengki sama yang hamil, nggak usah di sono, di sini aja iri dengar mertua hamil, betul? Perasaan anak istri apa bu saya? Ya udah deh, ya perasaan anak udah banyak gitu ya, mbok ngeleh sama yang ini gitu ya, sama menantu, sama yang muda itu kan mamanya sohib, suami saya sohib, itu berarti ibu mertua teh, ya. Jadi ini bu, orang iri dan dengki itu banyak, dan kadang-kadang yang tidak berpegang kepada Allah dia syarri, dia jahat. Maka kita kita meminta perlindungan min syarri, dari kejahatan mereka, kejahatan malam. Kejahatan malam itu bisa pencurian bayi terjadinya di malam hari ya, dan kejahatan dari yang meniup-niup, memutus tali ikatan ibu dan anak, itu nafasati fil uqad ya. Sama hasidin idza hasad itu yang iri dan dengki ya. Apalagi yang pesugihan, di sini mah nggak ada, semuanya rumahnya rata. Mau yang sugih yang enggak tetap 5 meter ke samping, betul? Kecuali yang maksain kreditan, insya Allah nambah jadi 10 meter, betul? Tapi itulah, semua pasti punya ujiannya. Yang lebar rumahnya 5 meter dengan yang 10 meter itu belum tentu sama-sama senang selalu. Biasanya Seninnya senang, Selasanya ngap-ngapan ya, betul? Jadi semua punya ujiannya masing-masing, nggak bisa diukur. Insya Allah di lingkungan kita tidak ada yang pesugihan, amin ya robbal alamin. Tapi khawatir ya, Rini Apriliana di sono ketemu sama orang yang tahu punya fotonya Rini Apriliana. Hati-hati tuh yang suka selfie. Saya juga ngeri loh ibu dengan pasang foto di profil. Itu banyak yang bilang saya cantik kalau di foto ibu. Tipuan kamera, rawan kejahatan gaib. Salah satu jalan mengambil janin dari rahim itu bisa dengan cara difoto. Hari ini kita berdoa bersama untuk mencari perlindungan buat Rini Apriliana bersama bayinya. Insya Allah tinggal menghitung hari lagi ya. Bulan ini udah masuk 8, 9. Mudah-mudahan oa-oa lahir dengan selamat. Dan ini sedikit ada gangguan di jalur belakang ya. Mudah-mudahan, katanya ancamannya diduga tidak bisa normal. Mudah-mudahan bu, kita temani dengan berdoa, keajaiban dari Allah, ia bisa lahir secara normal. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena saya juga punya kerabat yang sudah pergi ke dokter ahli, di situ mengatakan bahwa harus disesar. Akhirnya nekat pergi ke tempat adik saya bidan.
Hayo berdoa bersama. Dengan berdoa alhamdulillah lahir normal anak pertama. Merucut lagi anak keduanya karena kecolongan. 1 tahun langsung hamil lagi. Nah itu ternyata dedenya hampir lahir di kloset. Coba kalau disesar. Kalau disesar itu harus dijeda 2 tahun ya, baru bisa hamil. Oke, niat 2 tahun diniatin dijeda. Lah kalau kecolongan kayak ibu mertua saya, apa yang terjadi itu kalau disesar ya? Untung disusur. Oke deh ya, ini suara orang pendengki itu biasanya gitu, enak-enak gimana gitu Bu ya. Baik, hari ini kita berdoa, banyak yang kita panjatkan. Mudah-mudahan sumbangsih kita dalam doa ini akan menghantarkan Rini Apriliana dalam persalinan yang lancar, sehat ibu dan bayinya, mudah-mudahan sama-sama hidup. Dan ketika adiknya nanti tumbuh sehat, lancar ya. Ini subhanallah ada dedek bayi juga di dalam kamar itu 2. Rini Apriliana ini udah punya ponakan bayi juga di dalam rumah itu, di dalam kamarnya. Mudah-mudahan juga bisa merespon apa yang kita kaji bersama, diserap oleh tubuhnya si Dede. Mamahnya Dede, adiknya Rini yang ada di dalam kamar, dedenya bari dipangku dan diusap-usap ya. Diusap-usapnya ke arah leher. Kita rukyah bersama biar dedenya enggak rewelan. Baik. Ada bayi lagi. Oh gitu, oh muncul lagi. Berarti bayinya ada 3. Subhanallah. Yang di dalam rahim ada 2, yang di luar ada lagi nggak yang hamil di sini? Yang gendut-gendut itu nggak hamil kan, itu lemak ya? Mama Alif tuh lagi tuh. Mama Alif juga hamil? Mama Alif hamil juga Mama Alif? Enggak, kali aja Mama Alif, anak pertama Alif, anak kedua Ba, anak ketiga Ta, sampai Hamzah. Banyak banget. Peluangnya masih besar Mama Alif. Baik, ayo bismillah. Dalam kesempatan ini mudah-mudahan pertemuan kita sore hari ini benar-benar pertemuan yang Allah ridhoi, karena kita diizinkan mendukung hamba Allah untuk memanjatkan doa. Masalah perdebatan 7 bulan itu bid'ah katanya ya. 7 bulan itu bid'ah, sudahlah Bu. Yang penting kita tahu ini sohibul hajat lagi minta didoakan, minta ditemani berdoa. Kita sudah ditegur surat Al-Alaq bahwa aro'aitan ladzi yanha 'abdan idza shalla. Apa kamu sudah pernah melihat seorang yang berani melarang hamba ketika sedang doa? Shalla itu bisa bermakna sholat, dalam gerakan itu sedang berdoa. Shalla juga bermakna doa ya. Ini kan 7 bulan, 4 bulan itu berdoa ya. Sah-sah saja. Kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika sudah bertanya kepadamu hambaku tentang aku, maka jawablah bahwa aku dekat. Ujibu, aku akan menjawab da'watad da'i, doa dari orang yang berdoa. Idza da'ani, jika seseorang itu berdoa kepadaku, memanggil kepadaku untuk minta sesuatu, akan aku kabulkan. Ini janji Allah firman. Jadi kalau ada yang melarang, ngapain 7 bulan bid'ah, tapi kalau dikasih rujak diseruput ya, itu orang-orang aneh ya Bu ya. Di komplek itu urusannya komplek, orang-orangnya ujiannya juga komplek. Komplek itu macam-macam Bu. Ekonominya tidak sama, kemampuannya juga tidak sama, pendidikannya tidak sama, latar belakang pendidikannya juga tidak sama. Jadi pastinya dalam mengambil kesimpulan juga tidak akan sama. Niat kita baik belum tentu bisa diterima baik. Pun kalau ada yang berantem, kita ada di tengah-tengah, bingung mau mendamaikan yang A atau B. Nanti kalau B, minta damai ke A dikira belain B, minta damai ke B dikira belain A. Diem aja nggak enak, ujungnya kita bisa kena bumerang. Memang lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi nanti ada yang ngomong, Rini tahu nggak, Bu Rita itu ngeridit baju ke Bu Ida loh, tapi belum bayar, bilangnya mau bayar Senin tapi nggak bayar. Masa? Ternyata Bu Rita dengar dari Tinsa. Tinsa, kamu dengar kalau Bu Rita ngeridit? Iya, tahu. Dari siapa? Ada aja. Si Rini nih kayaknya yang kasih tahu nih. Ya,
itu bisa jadi konflik ya. Nantinya takutnya kalau Rini lagi menyusui, Rininya nangisnya bukan gara-gara si Dede, nangisnya gara-gara soal kreditan. Ngeridit enggak, tetangga yang ngeridit, tapi dia yang kecewa ya. Nanti dedeknya pas nyusu hormonnya kortisol, membahayakan buat bayi. Pokoknya ibu-ibu yang menyusui itu harus selalu happy, nggak boleh ada sedih. Ini teguran peringatan buat Dwiki, Fadli, Dendian. Walau ada di tempat jauh usahanya, mohon tolong usahakan Rini Apriliana jangan kurang dibelai ya, jangan kurang perhatian, jangan sampai menyanyi kurang kasih tayang ya. Nanti takut dia menuntut banyak, beri kecukupan. Dan kalau bisa Rini banyak-banyaklah berterima kasih, syukuri sedikit perhatian yang diberi supaya tidak mengatur emosi ya. Nanti kalau kita kurang bersyukur, mengatur sama emosi, memuncak itu emosinya, dampaknya pengaruh ke darah ya. Apalagi ini Rini pernah kerja jauh ya, berarti badan dia pernah lelah, sering keanginan, apalagi hobinya pakai AC. Waduh, udah ya Bu ya, mudah-mudahan sehat jasmani dan rohani sampai bisa melahirkan dengan lancar tanpa gangguan apapun. Amin ya rabbal alamin.